Perkenalkan, nama saya Vero Pongantung, kelas A3 Keperawatan, Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang asma pada anak. Definisi asma adalah suatu keadaan di mana saluran nafas mengalami penyempitan karena hiperaktivitas terhadap rangsangan tertentu yang menyebabkan peradangan. Penyempitan ini bersifat berulang namun reversible. Dan di antara episode penyempitan bronkus tersebut terdapat keadaan ventilasi yang lebih normal. Klasifikasi asma terbagi menjadi dua, yaitu asma bronkial dan asma kardial. Yang pertama, asma bronkial. Penderita asma bronkial hipersensitif dan hiperaktif terhadap rangsangan di luar seperti debu rumah, bulu, bintang, asap, dan bahan lain penyebab alergi. Gejala kemunculannya sangat mendadak sehingga gangguan asma bisa datang secara tiba-tiba. Yang kedua, asma kardial. Asma yang timbul akibat adanya kelamin jantung. Gejala asma kardial biasanya terjadi pada malam hari disertai sesak nafas yang hebat. Kejadian ini disebut nocturnal proximal dyspnea. Biasanya terjadi pada saat penderita tertidur. Etiologi. Ada beberapa penyakit asma dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama, faktor genetik. Adanya riwayat asma pada keluarga, terutama pada ibu, akan meningkatkan risiko anak untuk menderita asma. Hal ini terkait dengan adanya kecenderungan genetik yang diturunkan oleh orang tua untuk bereaksi terhadap zat-zat yang terdapat di lingkungan. Yang kedua, faktor ekonomi. Status sosial ekonomi rendah akan meningkatkan risiko terjadinya asma yang dikaitkan dengan kondisi rumah yang buruk. Dengan demikian, semakin tingginya status sosial ekonomi, maka semakin rendahnya terjadinya asma. Yang ketiga, faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dapat memicu terjadinya asma meliputi hirupan debu yang didapatkan di jalan raya maupun debu rumah tangga, hirupan asap kendaraan, asap rokok, asap pembakaran, hirupan aerosol atau asap pabrik, perubahan cuaca. Dan yang terakhir, stres yang berlebihan. Stres merupakan suatu kondisi yang muncul akibat terjadinya kesenjangan antara tuntutan yang dihasilkan oleh transaksi antar individu dan lingkungan dengan sumber daya biologis dan psikologis yang dimiliki individu tersebut. Apabila mengalami stres, hormon stres seperti kortisol akan diproduksi secara berlebihan oleh tubuh sehingga dapat mengakibatkan perubahan imun dan menjadi mudah terkena penyakit. Kita masuk pada patofisiologi. Adanya debu, asap rokok, bulu binatang, hawa dingin terpapar pada penderita. Benda-benda tersebut setelah terpapar ternyata tidak dikenali oleh sistem tubuh penderita, sehingga dianggap sebagai benda asing atau antigen. Anggapan itu yang kemudian memicu dikeluarkannya antibodi yang berperan sebagai respon reaksi hipersensitif seperti neutrofil, basofil, dan imunoglobulin. Penata laksanaan. Yang pertama, manajemen asma.
A. Menghindari anak dari paparan alergi seperti debu hawa dingin dengan cara memberi proteksi seperti masker. B. Mengenali tanda-tanda pada anak jika akan terjadi serangan asma. 2. Manajemen jalan nafas. 3. Pemantauan pernafasan. Pantau tanda-tanda vital secara teratur, terutama pernafasan meliputi frekuensi, kedalaman irama, dan upaya pernafasan. 4. Pengaturan posisi. Atur posisi pasien yang memungkinkan untuk pengembangan maksimal rongga dada. Misalnya, bagian kepala tempat tidur ditinggikan 45 derajat Celcius kecuali ada kontraindikasi. Komplikasi. Berbagai komplikasi yang muncul di antaranya A. Status asmatikus adalah setiap serangan asma berat atau yang kemudian menjadi berat dan tidak memberikan respon. Adrenalin dan atau aminofilin suntikan dapat digolongkan pada status asmatikus. Penderita harus dirawat dengan terapi intensif. B. Atelektasis adalah pengurutan sebagai atau seluruh paru-paru akibat penyumbatan saluran udara atau bronkus maupun bronkiolus atau akibat pernafasan yang sangat dangkal. C. Hipoksemia adalah tubuh kekurangan oksigen. Dan D. Pneumotarak adalah terdapatnya udara pada rongga pleura yang menyebabkan koplasnya paru atau obstruksi saluran nafas karena kantung udara di paru menggelembung secara berlebihan dan mengalami kerusakan yang luas. Selamat datang di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus asri dan elegan yang berdiri sejak tanggal 20 Januari tahun 2009 saat ini memiliki 2 program studi. Program studi ilmu keperawatan dengan gelar sarjana keperawatan dan program studi profesi nurse dengan gelar nurse. Menjadi nurse profesional adalah impian dan harapan banyak orang. Dengan visi menjadi program studi nurse yang menghasilkan nurse yang unggul, kompeten, dan profesional serta berdaya saing dalam bidang keperawatan gawat darurat pada tahun 2022. Kami memberi diri untuk mendidik perawat-perawat pemula dengan bekal ilmu, keterampilan, dan sikap profesional keperawatan tanpa memandang bulu. Kami telah mengasah diri kami dengan pendidik berkelanjutan bahkan kompeten di bidang masing-masing. Bagi putra-putri bangsa yang rindu untuk mengabdi dirinya melayani negeri, melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan dalam bidang kesehatan khususnya keperawatan, jangan ragu-ragu, tetapkan pilihan Anda dengan semangat. Baku-baku bantu, baku backing pandai. Kami siap mencetak Anda menjadi nurse profesional. Kiranya program studi nurse dapat mencetak perawat yang profesional dan berkompeten di bidangnya, serta memiliki etika dan moral yang baik dan bertanggung jawab, juga dapat bersaing secara global maupun internasional dan selalu menjaga nama baik alma mater Universitas Pembangunan Indonesia. Harapan kami di mana ketika melaksanakan asuhan keperawatan sesuai kompetensi, maka semua ilmu yang didapat terutama dalam praktik profesi nurse di rumah sakit itu tetap dikembangkan.